Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk semuanya. Jadi materi kemarin kita sudah sampaikan kalau bola itu terakhir sebenarnya materinya adalah jaringan bola. Kemarin kita sudah sampaikan itu terkait dengan jaringan bola, di mana kalau ada bola B1, B2, B3 itu bola yang tidak dalam satu berkas. Jadi bola yang tidak dalam satu berkas, ketika kita buat persamaan dalam bentuk kombinasi linearnya B1 plus lambda B2 plus mu B3 sama dengan 0, itu menghasilkan suatu bola. Bola itu artinya kalau setiap nilai ini diganti dengan bilangan real menghasilkan sebuah bola, maka kan dengan kita menggantikan dengan beberapa bilangan real, lambda dan mu-nya, semuanya menghasilkan bola. Nah, bola-bola itu kita namakan jaringan bola. Jadi, atau sistem bola. Nah, itu yang kita tuliskan. Kemudian, bola itu tentunya akan melalui titik potong, baik real atau khayal dari ketiga bola yang ditentukan. Jadi artinya, kemarin kalau kita ilustrasikan sebuah bentuk, jadi artinya di sini ketika buah bola itu yang tidak dalam satu berkas, karena nanti kalau dalam satu berkas berarti dia melalui lingkaran potong ini. Kalau tidak satu berkas berarti artinya kan tiga bola ini salah satunya dia tidak melalui ini, tapi mungkin akan memotong pada bagian yang lainnya. Gitu. Sehingga kalau kita tuliskan itu, nah mungkin kemarin kita harapkan soal-soal ini sudah dicoba beberapa yang terkait kemarin. Kalau misalkan katakanlah dikaitkan dengan soal nomor 1, itu walaupun kemarin kita sudah mengerjakan, kemudian pada soal yang lainnya nanti bisa dikaitkan dengan itu, atau mungkin soal-soal yang masih kaitannya dengan sebuah berkas lingkaran, berkas bola, itu juga bisa disampaikan. Nah, pertama mungkin saya sampaikan pada peserta dulu atau pada mahasiswa, dari persoalan yang ada di sini mungkin sudah ada yang dicoba atau ada yang belum. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silahkan. Monggo. Halo. Sebelumnya mungkin kalau ada yang mau disampaikan dulu, silakan kalau ada. Belum, Pak. Oh, belum. Soal-soal ini sudah dicoba atau belum? Belum. Belum juga. Halo. Askia. Siapa namanya? Ada Atalia, ada Zakia. Soal-soal ini apakah sudah dicoba? Belum, Pak. Oh, belum semua. Oke, kalau belum nanti kita berikan beberapa ilustrasi persoalan, nanti saudara mungkin bisa melihat bagaimana ketika nanti soal-soal ini diselesaikan dengan menggunakan jaringan atau dan berkas. Oke ya. Nah, kalau kita lihat konsepnya pada bentuk ini, sehingga nanti kan kalau misalkan dikaitkan dengan nomor 1, misalkan nomor 1 kemarin kita sudah mengerjakan dengan baik, sudah ketemu. Nah, kalau misalkan nomor 1, tentukan persamaan bola yang memotong tegak lurus B1, membagi 2 sama besar B2 dan menyinggung garis G di titik P. Sedangkan kalau kita tuliskan garis G, itu kan perpotongan antara V1 dan V2. Jadi V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0. V1-nya itu persamaannya kan X plus 2
2Y min 7 sama dengan 0. V2-nya kalau dituliskan di situ bisa ambil yang ini, boleh X plus Z sama dengan 0. Atau saudara boleh mengambil di situ adalah Z min atau 2Y min Z min 7. Ya, jadi boleh. Nah, ini. Nah, kemudian karena di sini bola itu menyinggung garis. Jadi kalau bola itu dikatakan nanti menyinggung garis titik. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat pertama kalau kita sebenarnya menggunakan berkas itu kan artinya kalau ada dua bola yang berpotongan atau dua bola yang kalau kita tuliskan B plus misalkan lambda S atau B1 plus lambda B2 sama dengan 0, maka yang kemarin itu adalah berkas bola di mana salah satu anggotanya adalah bidang kuasa. Jadi bidang kuasa itu masuk anggota berkas. Nah, kalau kita melihat dari bentuk itu, kemudian kalau kita mengaitkan dengan jaringan, jadi ini kan setiap dua itu membentuk berkas, maka dikatakan di situ kan B1 plus lambda B2 plus mu B3 itu 0. Maka dalam bentuk ini sebenarnya kan kita akan bisa membuat bola, nanti tergantung dari dia menyinggung di sini. Maka bola itu kita buat di B pusatnya. Kemudian dia itu melibatkan, jadi artinya kan di sini bahwa ada bidang yang kita libatkan di sini. Jadi artinya di situ kan itu merupakan nanti merupakan bidang kuasa dengan bola-bola yang lainnya. Sehingga di sini kan kalau kita tuliskan persamaannya itu kan boleh dituliskan bola X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat ditambah Z plus 1 kuadrat ditambah lambda kali X plus 2Y min 7 ditambah mu kali X plus Z ini sama dengan 0. Nah, kalau dari bentuk ini pertama kalau dituliskan dalam bentuk yang sederhana diuraikan, berarti kan ada X kuadrat ditambah 1 min 2X ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 ditambah Z kuadrat plus 2Z plus 1 min plus lambda X kemudian plus 2 lambda Y min 7 lambda kemudian plus mu X plus mu Z. Nah, berarti kan kalau dilihat di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ditambah, ya, di sini kan X-nya itu kan ini min 2. Kemudian di sini plus lambda plus mu X. Kemudian ada tambahan di situ Y berarti min 6. Kemudian ini enggak ada min 2 lambda plus 2 lambda. Ya, ini kan enggak ada. Y min 6Y plus 2 lambda Y plus 2 lambda ini. Kemudian ditambah di sini ini Y. Kemudian belakang di situ Z-nya enggak ada, ini 2Z 2 lambda Y plus mu Z. Tinggal menambah negatif 1 plus 9 10 plus 1 11 plus 11. Kemudian di sini kita tuliskan min 7 lambda min 7 lambda sama dengan 0. Nah, ini persamaan terakhir dalam mu dan lambda itu bentuknya kan ini. Nah, kemudian yang kita lihat di sini bola ini, kalau ini misalkan katakanlah bolanya B. Bola B itu memotong tegak lurus B1. Jadi B
itu memotong tegak lurus B1. Nah, kalau misalkan kita menggunakan persyaratan kemarin bahwa ketika ini memotong tegak lurus, jadi kalau ini B2 memotong tegak lurus ini, berarti artinya kan kuasa titik M, misalkan M1 ini pada M2 itu kan sebenarnya kan R. Kan kalau kita katakan ini R ini kan jarak titik ke titik singgungnya, titik ke titik singgung. Berarti artinya di sini kalau memotong tegak lurus B1, maka kuasa titik dari B ini atau kuasa titik dari ini kalau dituliskan B1 pada ini itu adalah sama dengan R1 kuadrat. Nah, kemarin kita dapatkan di sini R1-nya berapa? Kalau ini pusatnya adalah M1 itu negatif 6 berarti 3, negatif 2, 1. R-nya itu kan akar dari 9 plus 4 plus 1 plus 11. Berarti kan sama dengan di situ 10 tambah 15 25 berarti 5. Nah, ini R-nya. Kemudian yang kedua di sini M2 itu 0, 0, 0, R-nya akar 3. Nah, berarti yang kita lihat itu kan bentuknya ini. Berarti kuasa titik M1 pada B itu kan sama dengan R kuadrat, R1 kuadrat. Itu berarti 25. Berarti pertama yang dipenuhi kuasa M1 pada B itu sama dengan R1 kuadrat. Nah, ini menggunakan itu. Nah, kalau kuasa M1 berarti kan dimasukkan. Itu 3 negatif 2, 1. Berarti 9 plus 4 plus 1. 9 plus 4 plus 1. Kemudian ditambah negatif 6 plus 2 lambda, negatif 2 plus lambda plus mu kalikan X, berarti kalikan 3. Kemudian min 2 kali min 6 plus 2 lambda. Kemudian ditambah 1 kali 2 plus mu. Ya, ini ditambah 11 min 7 lambda, ini 0. Nah, berarti kan kita dapatkan di sini yang depan itu 10, 14. Kemudian ini negatif 6. Kemudian plus 3 lambda, plus 3 mu. Kemudian yang bawah ini min 2 berarti plus 12. Kemudian min 4 lambda plus 2 plus mu. Kemudian plus 11 min 7 lambda. Nah, ini kan kalau disederhanakan berarti kan 14 min 6 8, 8 ditambah 12 20, 20 ditambah 2 22, 22 ditambah 11 ya. 22 ditambah 11 31. Nanti tolong dicek. Ya, kemudian 3 lambda kemudian dikurangi 4 berarti min lambda, min 7 berarti min 8 lambda. Kemudian mu-nya di situ yang kita lihat mu itu depannya enggak ada. 3 mu dan mu berarti plus 4 mu sama dengan 0. Nah, ini 1. Ya. 31 min 8 lambda plus 4 mu sama dengan 0. Ini nanti tolong dicek ini kalau ada salah. Nah, kemudian yang kedua, kalau kuasa titik M2 pada B itu kan negatif R kuadrat.
kuasa M2 pada B itu kan sama dengan negatif R kuadrat. Nah, kalau M2 dimasukkan di situ, berarti kan nilainya 0 ditambah. Kemudian di sini yang kalau kita tuliskan ini 0, 0, 0, kemudian ini 0, ya. Ini kan nilainya juga 0, kemudian ini 0, kemudian ini 0. Berarti tinggal 0 plus 0 plus 0 plus 11 min 7 lambda itu 0. Itu yang kita tuliskan. Sehingga kalau bentuk ini kan kita dapatkan pertama lambda itu sama dengan 11 per 7. Kemudian dimasukkan di 1. 1 itu berarti 31 min 8 kali 11 per 7 ditambah 4 mu sama dengan 0. Berarti kalau ada 31 kali 7 itu berarti kita dapatkan 7, 2, 1, 7. Kemudian kalau 8 per 11 itu 88. Jadi kalau dikurangi 17 berarti 9, 0 berarti 21. Berarti kan kita dapatkan 4 mu itu sama dengan 129 per 7. Mu sama dengan kita dapatkan 129 per 28. Kalau ini kita tuliskan 10, 12, ya mungkin Anda bisa cek itu gitu. Nah, ketemu ini, ya, berarti artinya kan kalau sudah ketemu ini, maka kembalikan pada bentuk ini. Jadi artinya kan ketika kembalikan pada bentuk pertama, ini lambda, ini mu, maka ketemu persamaan bola yang dimaksud. Jadi artinya di sini, kalau kita menggunakan persamaan jaringan bola, maka kita mendapatkan satu bentuk bahwa menyelesaikan ini boleh dengan cara yang pertama kemarin, dengan memanfaatkan garis singgung, kemudian titik singgung, kemudian memotong tegak lurus, kemudian membagi dua sama besar. Nah, itu artinya kita gunakan dengan cara itu, berarti kan semua unsur-unsur itu dijalankan. Tetapi ini juga dijalankan, tetapi dengan cara membuat bola. Yang membuat bola gimana? Kan bola itu kita pertama membuat bola dengan pusat di P. Ya. Kemudian di situ kan artinya karena menyinggung garis Q, berarti kan di situ kan garis Q itu merupakan perpotongan dari dua bidang B1, B1 dan B2. Sehingga kita manfaatkan itu, sehingga kita membentuk sebuah jaringan bola. Kemudian jaringan bola itu untuk mencari nilai lambda dan mu, karena itu adalah diketahui memotong tegak lurus B1, ya kita manfaatkan syaratnya itu sehingga kita dapatkan dua persamaan. Ya. Maka dari dua persamaan itu kita selesaikan ketemu bentuk yang dimaksud. Oke, silakan kalau ada pertanyaan monggo disampaikan. Kalau belum kita tambahkan soal berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ditunggu. Nggak ada? Pak, izin bertanya. Ya. Itu yang itu loh Pak, kuasa M2 pada Pada B. itu yang bawah Yang bawah sama ini dengannya negatif R2 kuadrat. Oh, itu belum sama ya? dengannya Oh, bukan itu. Ya, salah. Ada yang salah. Ya, oke. Terima kasih. Oke, itulah mungkin perlu kita mengecek apakah nanti yang kita lakukan itu salah atau benar. Di sini maka ini kalau kita hapus, oke betul. Jadi Anda masih ingat dengan penjelasan saya yang kemarin. Jadi di sini nilainya itu adalah negatif 3.
Kalau negatif 3, maka yang kita lakukan nanti di sini dihapus. Nah, ini dihapus. Atau dihapus sih. Ini kita hapus. Ya, ini kita ganti. Nah, tapi ini dihapus semua. Nah, oke, jadi Anda ingat di situ. Maka yang kita dapatkan di sini, kalau itu negatif 3, berarti kan kan min R kuadrat, R2 kuadrat tadi kan kita dapatkan di sini kan akar dari negatif 3 di situ. Maka didapatkan di sini 7. Di sini yang kita dapatkan nanti bentuknya adalah 14. Jadi lambda ketemu nilai 14 per 7. Ya. Karena ini sehingga sama dengan 2. Nah, kalau lambda 2, berarti nanti dimasukkan di sini 31 min 16 plus 4 mu sama dengan 0. Berarti nanti bentuknya di sini yang kita dapatkan ini adalah 15 ya, ditambah mu sama dengan 0. Kita kata nanti kalau salah itu 4 ya. Mu sama dengan negatif 15 per 4. Nah, ini tolong dicek, jangan salah gitu. Oke. Itu Mbak yang bertanya tadi, Mbak siapa? Halo? Halo? Unmute. Ya. Oke. Itu yang kita lihat ada kesalahan di Pak, sini. Ya, oke. Ya, monggo. Ini sudah ke unmute ya. Diklik aja Mbak pada kirinya di situ. Ya, oke. kasih. Iya, sampun, Pak. Terima kasih. Oh ya, Mbak siapa ini? Lisa. Oh, Lisa. Oke, Mbak Lisa. Oke, yang lainnya selain Lisa, tadi Lisa cuma di situ melihat bentuk yang ini. Ya. Oke, yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Ada. Oh iya. Yang Halo. M1-nya juga sama dengan 0 itu Pak yang atas. Oh, ada. Oh iya. Iya. Nah, iya makanya itu kan saudara perlu teliti di situ. Itu kan artinya kan mengikuti. Jadi kalau ini Zaki ya suaranya. Iya Pak. Oh iya. Oke. Jadi itulah mungkin ketika nanti saudara mengikuti, kemarin kan saya sampaikan Anda harus melihat satu proses, sehingga di dalam proses itu Anda bisa mencermati, jangan dikasih contoh yang salah, Anda diminta untuk teliti. Sehingga orientasi itu kan bisa melihat seolah kan nanti khawatirnya itu menjaga ini, jaga yang penting nanti ada materinya selesai, nggak usah mendengarkan, nggak apa-apa. Nah, oke ya, kalau ini sama dengan itu, berarti kan kita tuliskan sama dengan 25. Nah, berarti nanti kan kalau bentuk yang kita tuliskan itu, maka ini kalau sama dengan 25, berarti yang depan itu adalah 10, 14, nanti kan dikatakan 14, kemudian di sini min 6, kemudian plus 3 lambda, plus 3 mu, kemudian plus 12 min 4 lambda, kemudian plus 2 plus mu, kemudian plus 11 min 7 lambda sama dengan 25. Nah, berarti kan artinya di sini sebenarnya tadi kan kalau 31, ya, tadi kan kita mendapatkan di sini kan 8, 8 kemudian ditambah 12, 20 ditambah 2, 22 ditambah
plus 31 min 25. Berarti kan artinya di situ kan kalau kita tuliskan kan 6. Ya. Kemudian di sini min lambda, kalau tadi kita tuliskan ini negatif 3 lambda, kemudian di situ plus ini, kemudian ini negatif lambda, ini berarti min 8 lambda, ini sama tetap, kemudian kalau ini plus 4 mu. Ini sama dengan 0. Ini kan yang kita dapatkan ini. Oke. Ini kita kembalikan, ini diganti, maka yang kita tuliskan di sini bentuknya adalah ya, nanti 6, oh sorry, 6, kemudian di situ min 16 plus 4 mu sama dengan 0. Berarti di sini kan negatif 10 plus 4 mu sama dengan 0, mu sama dengan 5%. Oke, itu sudah. Ada yang salah lagi? Bisa melihat ada yang salah lagi enggak? Tidak ya? Ada? Ya. Oke. Kalau tidak ada, ini masih ada berapa menit? Menit. Oke, silakan kalau dicermati, kalau ada silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti saya clear ini. Artinya proses di dalam menemukan ini ada bentuk yang kita lakukan. Jadi pertama ini, kemudian yang kedua saya mengingatkan kalau ini sama dengan R1 kuadrat, ya dituliskan jangan sampai seperti tadi dituliskan 0. Itu kan artinya seringkali seseorang ketika melakukan sebuah proses memasukkan, kemudian ini juga menghilangkan. Kemudian Anda juga memikirkan ini adalah kuasa M2 pada P itu negatif R kuadrat. Maka bisikan dengan sesuai yang ada di situ. Jadi artinya ketika ada persoalan kemudian Anda lakukan sesuai dengan kondisi yang diberikan itu dengan tertib. Artinya itu sebenarnya pekerjaan itu sudah 90% benar. Kesalahan itu, kalau kesalahan hitung, kesalahan ini kurang penelitian itu tentunya tidak terlalu, mungkin kalau terpengaruh adalah pada hasil perhitungannya yang tidak sesuai, tetapi di dalam kronologis konsepnya itu memiliki alur yang benar. Itu kan kalau orang ibarat relnya itu masih di atas rel yang sesuai. Tapi kalau konsepnya salah, itu berarti sudah menggunakan rel yang berbeda. Nah, itu berarti artinya di dalam proses pembelajaran, maka harus segera dirubah ketika menggunakan rel yang berbeda. Oke, itu kalau tidak ada, ini kita close, kita buka baru. Mungkin kita berikan contoh ilustrasi berikutnya. Ya. Silakan nanti langsung gabung dengan link yang sama tadi.